Baik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang pertama adalah syubhat yang sangat masyhur yang disebarkan oleh saudara-saudara kita sesama kaum muslimin tentang masalah memilih guru. Memilih guru agama. Mereka mengatakan tidak usah kita memilih-milih guru. Tidak usah kita menyeleksi guru agama kita. Hadiri saja kajian-kajiannya. Jangan pandang bulu. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kaidah yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Inilah yang menjadi syubhat yang banyak memakan korban di akhir-akhir ini. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita akhirnya tidak memperdulikan dari mana mereka mengambil ilmu agama. Akhirnya banyak dari mereka yang termakan oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang yang mereka anggap sebagai ustadz. Makanya syubhat ini harus dijawab ya. Syubhat ini harus dijawab dengan baik. Dan saya mohon pahami jawaban syubhatnya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai syubhatnya yang masuk ke hati kita, tapi jawabannya malah tidak kita pahami dengan baik. Sehingga syubhat itu yang terus mengganggu kita. Dan nantinya malah akan membahayakan kita. Ya. Pahami jawaban syubhat ini dengan baik. Baik, jawaban yang pertama. Perkataan ini sangat bertentangan dengan perkataan banyak ulama salaf. Padahal perkataan ini tidak jelas dari siapa orang yang mengatakannya. Dari mana sumbernya? Tidak jelas. Dan kita memiliki perkataan yang sangat jelas sumbernya dari banyak ulama salaf yang bertentangan dengan perkataan ini. Seperti misalnya perkataan imam besar dalam bidang hadis Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihatlah siapa ustadz kalian. Lihatlah siapa ulama-ulama yang kalian mengambil ilmu darinya. Lihatlah siapa kiai-kiai kalian. Lihatlah siapa rujukan ilmu kalian. Karena itu yang membangun agama kalian. Pengetahuan agama inilah yang membangun agama kita. Dan agama kita akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Maka lihatlah dari siapa kita mengambil ilmu agama ini. Baik, Imam Malik, imam yang sangat masyhur. Beliau juga seorang ahlul hadis, seorang ahlul fiqh. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih. Dan dulu beliau pernah hidup lama di Madinah. Sampai terkenal dengan julukannya Imamu Daril Hijrah. Imamnya negeri tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Imam kota Madinah. Ini bukan orang sembarangan. Dan beliau mengatakan, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk.
sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan nantinya di hari kiamat kamu akan ditanya tentang ilmu agama ini. Fanzur amman ta'khudhuhu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambilnya. Lihatlah dari siapa engkau mengambilnya. Intinya kita harus selektif dalam menuntut ilmu agama. Selektif dalam memilih guru ketika menuntut ilmu agama. Jangan sembarangan. Ini perkataan ulama-ulama salaf dan masih banyak perkataan ulama-ulama salaf yang senada dengan ini. Taib. Jawaban yang kedua. Perkataan yang penting ambil baiknya, buang buruknya dalam menuntut ilmu agama, ini konsekuensinya batil. Perkataan ini memiliki konsekuensi yang batil. Sehingga ini menunjukkan batilnya perkataan ini. Apa konsekuensi batil dari perkataan ini? Konsekuensinya akhirnya kita boleh belajar ilmu agama kepada orang jahil sekalipun. Karena nantinya hasil akhirnya ambil baiknya, buang buruknya. Bolehkah kita belajar kepada orang yang jahil tentang agama? Jelas tidak boleh. Tapi kalau kita sudah punya kaedah ini atau syubhat ini kita pegang, yang penting ambil baiknya, buang buruknya, akhirnya menjadi boleh. Berarti ini konsekuensinya batil. Bahkan dengan syubhat ini, akhirnya kita boleh belajar ilmu agama kepada orang-orang yang sesat sekalipun. Siapapun yang sesat dalam agama ini, ya tidak ada masalah. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Apakah seperti ini baik? Tentunya ini sangat tidak selaras dan sangat bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW maupun perkataan para ulama. Di dalam Al-Quran Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Harus bertanya kepada ulama, bukan kepada orang jahil. Apalagi kepada orang-orang yang sesat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu dengan serta-merta dicabut dari hati para ulama sehingga yang tadinya hafal Al-Qur'an tiba-tiba menjadi tidak hafal Al-Qur'an, yang tadinya tahu ilmu agama tiba-tiba tidak tahu ilmu agama. Tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa para ulama. Sehingga akhirnya ulama habis. Kemudian akhirnya orang-orang tersebut, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mengangkat orang-orang jahil. Kemudian orang-orang jahil tersebut ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin. Fadallu wa adallu. Yang akhirnya mereka berfatwa dalam agama ini tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini jelas menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang menjadi rujukan ilmu kita orang-orang yang tidak lurus manhajnya, yang tidak sahih akidahnya, orang-orang yang jahil. Jangan sampai demikian. Kita harus sangat selektif dalam memilih guru agama. Kemudian jawaban yang ketiga. Bahkan kaedah ini tidak bisa diterima dalam masalah ilmu dunia. Padahal kalau kita bandingkan lebih bahaya mana salah dalam mempelajari ilmu dunia
ataukah salah dalam mempelajari ilmu agama? Tentunya lebih berbahaya salah dalam mempelajari ilmu agama. Kalau dalam masalah ilmu dunia saja kita selektif dalam memilih gurunya, apalagi dalam masalah ilmu agama. Cobalah kita merenung sedikit. Apakah pantas kita belajar masalah IT kepada seorang petani yang dia tidak tahu menahu tentang IT sama sekali? Jelas, ini sesuatu yang tidak pantas. Apakah pantas kita belajar tentang mekanik sebuah mobil kepada orang yang ahlinya adalah ahli psikologi tentang anak? Jelas tidak nyambung. Apakah pantas kita mempelajari ilmu kedokteran kepada seorang ahli masak-memasak? Tentu ini tidak sinkron sama sekali. Ini dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah agama. Maka jelas tidak boleh kita menuntut agama kepada sembarang orang. Kemudian kita katakan yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kemudian jawaban yang berikutnya. Kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya, dan kita masih dalam tahap belajar, dari mana kita akan tahu ini baik, ini buruk? Dari mana kita akan tahu ini baik, ini buruk? Kalau kita masih dalam tahap belajar dan kita mempraktekkan perkataan itu dalam konteks belajar ilmu agama. Kita masih dalam tahap belajar. Maka kita akan sulit mengetahui ini baik, ini buruk. Karena syubhat itu sesuatu yang samar. Tadi sudah saya katakan. Syubhat itu sesuatu yang samar. Kelihatannya dia benar. Padahal sebenarnya itu suatu kesalahan. Orang yang masih dalam tahap belajar, bagaimana dia mengetahui syubhat-syubhat ini? Dan saya sering melihat jamaah jumlahnya ribuan. Ustadz yang menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka diam. Ini jelas bukti yang sangat kuat bahwa syubhat itu sangat berbahaya. Dan sembarangan dalam memilih guru agama, ini akan memasukkan banyak syubhat dalam hati kita. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ada perkataan yang sangat masyhur yang dulu ada perkataan itu dan tidak ada yang mengingkarinya? Yaitu perkataan, lihatlah siapa yang mengatakannya. Lihatlah apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Apa bedanya dengan ambil baiknya, buang buruknya? Bukankah ini sesuatu yang serasi? Maka saya katakan, perkataan itu tempatnya bukan pada menuntut ilmu agama. Perkataan itu bisa kita terapkan pada masalah menerima kebenaran. Dan harus dibedakan antara masalah menerima kebenaran dengan menuntut ilmu agama. Menerima kebenaran dari seseorang, maka kita bebas. Yang penting yang dikatakannya benar. Bahkan orang kafir pun kalau perkataannya benar kita terima. Tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita boleh belajar ilmu agama kepada orang tersebut. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Bedakan antara belajar ilmu agama atau menjadikan orang tertentu sebagai sumber ilmu agama kita, rujukan ilmu agama kita,
dengan mengambil kebenaran dari orang lain. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau menerima kebenaran dari orang lain, maka yang penting yang dia omongkan benar, ya sudah. Tapi kalau menjadikan dia sebagai rujukan ilmu agama kita, maka ini memerlukan tambahan kriteria sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, kita harus menuntut ilmu agama dari orang yang ahli dalam bidangnya. Kita ingin menuntut ilmu agama tentang fikih, kita harus mencari orang yang ahli tentang fikih itu. Kita ingin mencari rujukan ilmu agama tentang akidah, kita harus mencari orang yang ahli dalam akidah itu. Dalam bidang hadis, kita mencari orang yang ahli hadis. Begitu seterusnya. Kemudian dalam masalah ilmu agama, kita harus mencari rujukan ilmu yang lurus akidahnya. Karena kalau tidak lurus akidahnya, nanti akan membahayakan akidah kita. Kemudian kriteria yang ketiga, carilah rujukan ilmu agama yang memiliki ketakwaan. Semakin tinggi takwa seseorang, maka ilmu agama yang dia sebarkan kepada orang lain semakin besar keberkahannya. Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan perkataannya menjadi semakin besar manfaatnya bagi kita. Inilah jawaban tentang syubhat yang pertama, ya. Syubhat yang pertama, ambil baiknya, buang buruknya, ini syubhat yang sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat dan sangat buruk konsekuensinya. Kita juga tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk ketika sedang dalam tahap belajar. Dan kaidah ini juga tidak bisa diterapkan dalam ilmu agama. Tidak bisa diterapkan dalam ilmu dunia, apalagi dalam masalah ilmu agama. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menggunakan kaidah tersebut, gunakan untuk menerima kebenaran dari orang lain. Bukan dalam masalah menuntut ilmu agama atau menjadikan orang lain sebagai rujukan ilmu agama. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Baik.